Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Al-akhir. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu ingin menyapa dulu ya anak-anak soleh dan soleha. Apa kabar semuanya anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6? Masih semangatkah puasanya? Masih semangatkah untuk mendengarkan kuliah subuhnya di YouTube? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya masih semangat ya untuk melihat mendengarkan kuliah subuh di YouTube ini. Salam serta selawat tetap tercurah kepada uswah kita, kepada suri teladan kita, dialah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula tetap tercurah kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'innya, sampailah kepada para kita sebagai umatnya untuk senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan pada pagi hari ini, Ibu akan membawakan sebuah judul yang bertema yaitu tentang 3 tingkatan puasa. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah puasa awam atau puasa umum, di mana puasa awam atau umum ini hanya puasanya itu menahan lapar, haus, dan keinginan untuk berjima atau syahwat. Artinya diri kita hanya bisa mengendalikan 3 itu, yaitu lapar, haus, dan berjima atau keinginan untuk keinginan yang berlebihan atau keinginan bersyahwat. Yang kedua adalah puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Puasa khusus adalah puasa di mana bisa menahan matanya, telinganya, lisannya, tangannya, dan kakinya. Mata oleh Allah diciptakan untuk melihat, artinya melihat hal-hal yang baik, melihat ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan langit dan bumi, untuk bisa mentadaburi keindahan-keindahan yang ada di sekitar kita, untuk selalu bersyukur apa yang Allah ciptakan. Yang kedua yaitu telinga. Telinga ini oleh Allah diciptakan untuk mendengar ya. Mendengar berarti di sini mendengar kalau ada yang mengaji ya, melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mendengar tentang hal-hal yang baik, dan tidak boleh kita itu menguping atau mendengar pembicaraan orang lain. Nah, itu ya. Terus adalah lisan. Tentunya lisan yang paling utama ya. Lisan harus dijaga dari apa? Dari ghibah, dari membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain, membicarakan tentang kejelekan orang lain. Nah, itu harus dijaga. Terus tangan. Tangan Allah ciptakan untuk apa? Tentunya untuk menulis ya, untuk Allah ciptakan untuk bisa kita makan, untuk bisa kita untuk minum, untuk bisa kita bekerja, bisa menyapu ya, mengepel, membantu ayah dan ibu di rumah, seperti itu. Dan tangan ini tidak boleh digunakan untuk hal yang tidak baik, contohnya mencuri ya, terus memukul, berkelahi, nah itu tidak boleh. Kaki, Allah ciptakan kaki itu untuk berjalan ya, tentunya berjalan kemana gitu kan ya, berjalan ke hal yang baik juga, contohnya berjalan untuk menuntut ilmu, berjalan untuk pergi ke masjid, untuk sholat taraweh, untuk sholat fardu yang 5 kali, dan untuk mencari ilmu-ilmu yang lain. Dan kaki ini digunakan untuk menjemput ridhonya Allah, seperti itu. Jadi kalau puasa khusus di sini puasa yang bisa menahan semuanya ya, menahan yang Allah panca indera yang Allah ciptakan. Nah, itu namanya puasa khusus. Nah, yang ketiga adalah puasa khusus bil khusus. Puasa khusus bil khusus ini adalah puasa antara poin 1 dan poin 2 itu bisa terlaksanakan, bisa menahan. Jadi
poin yang ketiga ini, puasa khusus ini adalah puasa hati. Kenapa kok hati harus puasa? Karena hati ini adalah sumber dari sumber kolbu hati. Hati ini tidak boleh ada yang namanya penyakit hati. Tidak ada istilahnya dengki, iri, ria, takabur ya. Nah, makanya kenapa adanya yang ketiga ini khusus bil khusus adalah puasa hati. Ya betul, karena hati ini pun harus ikut puasa. Kalau hatinya tidak ikut puasa, ya tidak akan bisa menjadi hati yang bersih. Nah, akan jadi sia-sia seperti itu. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa dari poin 1, 2, dan 3 ini mau pilih yang mana antara 3 tingkatan tadi, apakah yang mau puasa awam ataukah puasa khusus atau puasa khusus bil khusus. Nah, itu bisa yang menilai itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, itu saja ya untuk anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah ya, tetap terus melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang agung ini. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan kalau ada salahnya itu mutlak kedaifan ilmu yang Ibu miliki. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.